kita akan membahas nahwu. Berbeda dengan 2 pertemuan sebelumnya, kita membahas bahasa Arab. Di sini kita akan membahas nahwu. Apa sih itu nahwu? Di sini kita pertemuan yang pertama. Jadi akan Anda jelaskan nahwu-nahwu dasar atau dasar-dasarnya gitu kan. Bentar, Anda akan buka filenya. Baik, sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat yang Anda share sini? Sudah. Oke. Nah, di sini mungkin ada yang belum tahu kan? Nah, apa itu nahwu? Nahwu itu apa ya? Dibilangnya itu pecahan ilmu dalam bahasa Arab. Kalau mungkin kita bahasa Arab kemarin kan itu mempelajari percakapan saja, lalu kosakata gitu kan. Nah, nahwu ini itu cabang dari ilmu bahasa Arabnya. Misalkan dalam bahasa Inggris kan ada grammar kan, mengenal grammar. Nah, mungkin sama aja kayak nahwu gitu, grammar itu. Cuma nahwu untuk bahasa Arab, grammar untuk bahasa Inggris. Gitu. Di sini nanti ada penjelasannya, mungkin kita akan langsung masuk saja. Nah, di sini kita mulai. Nahwu adalah kaidah yang digunakan untuk mengetahui jabatan setiap kata dalam suatu kalimat. Jabatan setiap kata dalam satu kalimat, misalkan Andi menendang bola. Andi itu jabatannya apa? Jabatannya sebagai pelaku kan, subjek. Sedangkan menendang sebagai predikat. Lalu bola sebagai apa? Yang dikerjai atau objek. Iya, seperti itu. Mengetahui harokat akhir. Nah, kita dengar kata masjid ini kan, kita pernah dengar al-masjidu, lalu al-masjida, lalu al-masjidi. Nah, kapan harus al-masjidu, kapan harus al-masjida, kapan harus al-masjidi. Nanti itu dibahas di ilmu nahwu gitu kan. Dan mengetahui tata cara mengi'robnya. Mengi'robnya, i'rob ini satu pecahan, bukan pecahan sih, maksudnya bagian dari ilmu nahwu. Jadi apa sih itu i'rob? I'rob itu kita bisa bilang cara menentukan menentukan setiap jabatan dari suatu kalimat gitu kan. Misalkan kayak tadi kan, kayak Andi menendang bola gitu kan. Nah, kita harus i'rob nih. Nah, kalau kita disuruh i'rob, berarti kita harus tentukan jabatannya. Afwan, harus menentukan jabatan-jabatannya. Nah, selain jabatan-jabatannya, kita juga harus tentukan kata ini tuh berharokat apa gitu kan. Kayak gitu. Itu ya, simpelnya dari i'rob itu. Atau lanjut, ilmu bahasa Arab ada 12 macam. Ya, itu bilang ada 12 macam, yang paling signifikan adalah ilmu nahwu. Kenapa dibilang paling signifikan? Karena dia paling berguna dan juga bisa dibilang paling penting gitu kan, dan lumayan kompleks. Jadi dalam belajar nahwu juga harus mempersiapkan otak kita, pendengaran dan juga penglihatannya. Manfaat mempelajari ilmu nahwu. Nah, kita apa sih manfaatnya mempelajari ilmu nahwu? Untuk menghindarkan diri dari kesalahan dalam pengucapan lafaz-lafaz berbahasa Arab. Karena bahasa Arab kita tahu kalau beda harokat berbeda artinya. Nah, kita bahaya tuh kalau misalkan memahami suatu kalimat tapi salah atau meleset dari maknanya. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam ranah dalil seperti Al-Quran dan hadis, salah mengartikan dalil berarti nanti kita sesat kan. Tujuannya untuk membantu dalam memahami firman Allah dan sabda Rasulullah yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu kan. Kalau sudah ada ranah dalil, bahaya kan kalau kita salah mengartikan. Nah, nahwu itu pentingnya di situ. Nah, di sini kita masuk ke makna al-kalimah. Bagaimana di bahasa Indonesia ada kata, di bahasa Arab juga terdapat kata. Bahasa Arabnya al-kalimah.
Di sini dibilang apa? Hiya lafdzun lahu ma'na. Kata itu dalam bahasa Arab artinya suatu lafaz yang memiliki makna. Contohnya kitab, kolam, maktabun, ala, tahta. Nah, dari di sini kita lihat gabungan huruf hijaiyah ini kayak ain, lalu lam, lalu ya itu bergabung dan memiliki makna. Ala itu artinya di atas kan. Lalu dari kitab, dari kaf, ta, alif, ba digabung menjadi kitab. Nah, itu buku. Nah, itu kata dalam bahasa Arab itu artinya seperti itu, lafaz yang memiliki makna. Akan kita gabungin kayak tiba-tiba kho, goin, lalu sot. Nah, itu kan nggak ada makna ya kan, berarti itu tidak disebut dengan kata. Oke, lanjut. Kata al-kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Ya, terbagi menjadi tiga di sini menjadi apa saja? Isim, fi'il, dan huruf. Mana ulang? Isim, fi'il, dan huruf. Nanti akan ada pembahasannya masing-masing dari jenis tiga kata di sini. Jadi harus diingat, kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Jadi isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim? Isim adalah apa? Kata benda lainnya. Iya, bisa simpelnya seperti itu, kata benda. Kalau di sini dibilang huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tuktaron bizamanin. Suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, kayak tadi kan kata benda itu kan nggak berkaitan dengan waktu kan? Iya. Nah, di sini bilang maka bisa juga kita maknai bahwa nama itu isim adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan nama orang, nama benda, nama tumbuhan, nama benda misalkan meja, kursi gitu kan. Nama tumbuhan misalkan pohon apa, pohon kelapa, pohon mangga, nama hewan singa, lalu ada gajah, jerapah, nama sifat bagus, cantik, kecil, besar, nama tempat, sekolah, masjid, atau rumah sakit, lalu kata ganti orang, kamu, aku, dia, mereka, kita, nah seperti itu, dan lain-lainnya. Contohnya di sini dibilang ada, nah tuh, nama orang apa saja, Umar, Usman, nama tumbuhan bertukol, tufah, ya, gampang ya. Lebih simpelnya sih kata kita artiin isim itu kata benda aja gitu kan. Nama hewan, kirdun, kera, gunam, kambing, nama sifat, kabir, sogir, nama tempat, baitun, madarosatun, idaroh, iya. Lalu di sini bilang kata ganti, ana yang ana bilang tadi kan, saya, dia, kamu, ana, di sini nahnu, anta, lalu hiya. Dan lain sebagainya yang pada intinya tidak berkaitan dengan kata kerja, itulah isim. Baik, sejauh ini ada pertanyaan, silahkan. Ya, Kalau tidak ada, gimana? Kita lanjut kalau tidak ada. Tanda-tanda isim. Jadi, di sini kita akan mengetahui tanda-tanda isim. Kapan sih kita bisa lihat, kita misalnya nemu kata bahasa Arab nih. Ini tuh isim, fiil, atau huruf gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat tanda-tandanya. Kalau dia punya tanda-tanda isim, berarti kata bahasa Arab itu isim, bukan fiil atau huruf. Agar kita mengetahui dan tidak tertukar apakah kalimat ini kata tersebut dikatakan isim, fiil, atau huruf, maka kita perlu mengetahui tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda isim, yaitu yang pertama, ada huruf tanwin. Nah, kita pernah dengar, misalkan kitabun. Nah, terus contohnya faslun, kursiyun, kolaman. Kita langsung mikir, oh berarti itu isim, kata benda. Karena kata kerja nggak mungkin tanwin, kayak gitu. Itu tanda yang pertama, ada huruf tanwin, bisa kemasukan tanwin. Lalu yang kedua, harokat pada akhirnya bisa berupa kasroh.
harokat pada akhirnya kata ini ya, kayak kalau Anda bilang ada yang kurang gitu kan. Pada akhir katanya bisa berupa kasroh. Kan nggak harus kasroh kan? Ustaz, 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 Ya. Ustaz. Apa cuma saya yang kelihatan XX aja ya? Enggak ini. Sama Ustaz, nggak kebuka itu kayak Ustaz. Kasroh itu dalam kurung cuman kayak pesan strip. Oh iya. Emang kayaknya seperti itu sih. Dibuka di Zoom ini gitu artikelnya. Jadinya nggak apa kayak tadi ya, misalkan huruf tanwin gitu kan harokat. Jadi nggak terbaca, simbol-simbolnya hilang gitu kan. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa menerka kan. Tanwin itu gimana kan? Tanwin kita tahu, kasroh juga kita tahu ya. Kasroh itu apa ya, Ustaz? Kasroh itu harokat yang ini nih, di bawah ini nih. Al-qalami, dibaca i. Oh, kasroh, iya, iya. Ya, kursiyi, al-fasli. Kalau fathah itu yang di atas itu ya. Fathah yang di atas. Kalau domah yang ya. Oke, paham ya. Harokat pada akhir katanya bisa berupa kasroh. Kan nggak harus kasroh kan, tapi isim ini kalau misalkan kita lihat kata bahasa Arab itu kasroh, berarti dia isim. Kata benda. Kita bisa bilang al-kitabi gitu kan. Itu kan buku kan. Nah, berarti dia kata benda gitu. Isim masuknya. Tapi kita masuk ke tanda yang ketiga. Didahului oleh alif lam. Alif lam itu apa sih? Nah, yang di awal kata ini kayak kita bisa bilang kayak al itu kan alif lam. Al-qalamu, al-kursiyu, al-faslu. Kita banyak dengar di surat-surat di dalam Al-Qur'an, Al-Fatihah, Al-Baqarah, itu al itu alif lam itu. Nah, kalau udah kemasukan alif lam, berarti kita sudah bisa bilang dia itu isim. Bukan fiil, bukan huruf, bukan kata kerja ataupun huruf. Lalu didahului oleh huruf jar. Huruf jar ini kalau misalkan di bahasa Indonesia gampangnya kayak misalkan kan ada kata ke, di atas atau di dalam, lalu untuk, seperti. Nah, itu dalam bahasa Arab itu disebutnya dengan huruf jar seperti itu. Nanti akan ada pembahasannya huruf jar di bawah. Intinya kayak minal fasli, dari kelas, alal kursi, di atas kursi, bil kolami, dengan pena. Nah, yang kata-kata ini nih, yang min, ala, bi, itu huruf-huruf jar. Huruf jar itu masuknya ke isim saja, nggak masuk ke huruf dan atau ke fiil. Nah, apa sih huruf jar itu? Nah, di sini kita bisa lihat. Huruf jar itu ada 9. Lihat ya di sini ya. Di sini ada 9. Nah, lihat arti-artinya. Familiar kan? Yang biasa kita pakai di bahasa Indonesia kan? Dari, ke, di atas, boleh jadi dengan seperti untuk. Nah, itu huruf-huruf jar. Ada 9. Insya Allah gampang ngapalinnya. Dan artinya pun sering kita pakai kan? Keterangan di sini ada dibilang, apabila ada suatu kalimat, apabila ada suatu kata atau al-kalimah dalam bahasa Arabnya. Jadi al-kalimah itu bukan artinya kalimat, tapi artinya kata ya. Al-kalimatu artinya kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab itu artinya jumlah. Apabila ada suatu kata didahului oleh salah satu huruf jar di atas, maka dapat dipastikan bahwa kata tersebut adalah isim. Itu yang Anda bilang tadi ya. Huruf jar itu masuknya ke isim saja. Kalau udah kemasukan huruf jar, kemasukan huruf yang 9 ini, berarti itu isim gitu. Kita langsung tembak itu isim. Isim bisa menerima lebih dari satu tanda dari tanda-tanda isim di atas. Contohnya fil madarosati. Coba di sini apa 3 tanda isimnya? Ada 3 tanda isim kan?